Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Prakosa. NIM-nya 62114190010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Judulnya Pembinaan Olahraga Usia Dini, cabang olahraga renang. Selanjutnya, latar belakang. Berenang adalah gerakan sewaktu bergerak di air. Berenang biasanya dilakukan tanpa perlengkapan buatan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dan olahraga. Olahraga renang memang baik untuk perkembangan tubuh, kesehatan jantung, paru-paru anak-anak. Dan saya yakin kalau kemampuan anak untuk berenang sejak usia dini dipengaruhi faktor pemahaman orang tua akan pentingnya memperkenalkan olahraga renang dengan baik, benar, dan yang paling penting aman. Pembinaan usia dini dalam olahraga renang. Pembinaan adalah salah satu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam mencapai prestasi atlet secara maksimal diperlukan adanya talent scouting. Maksudnya, proses pembinaan bakat atlet dari mulai tahap perekrutan sampai tahap akhir pelaksanaan. Pembinaan telah terprogram dan berkesinambungan serta didukung dengan penunjang yang memadai, seperti uraian untuk kegiatan dan pelaksanaannya, program latihan, susunan organisasi, sarana dan prasarana, serta pendanaan dari pihak terkait. Pemasalan olahraga merupakan suatu upaya untuk menanamkan dasar-dasar keterampilan gerak dalam usaha mencari bibit-bibit atlet yang berbakat dengan kondisi fisik dan mental yang sehat dan kuat untuk dikembangkan dalam mencapai prestasi yang tinggi. Agar diperoleh bibit olahragawan yang baik, perlu disiapkan sejak awal, yakni dengan program pemasalan yang dilakukan dengan cara menggerakkan anak-anak pada usia dini untuk melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh atau jenis olahraga apapun. Metode yang digunakan dalam pembinaan renang usia dini yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah atlet, pelatih, dan pengurus. Pemilihan subjek penelitian tersebut dipilih untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada. Pembibitan adalah upaya yang diterapkan untuk menyaring atlet berbakat dalam olahraga prestasi, yang diteliti secara terarah dan intensif melalui orang tua, guru, dan pelatih pada suatu cabang olahraga. Tujuannya untuk pembibitan adalah untuk menyediakan calon atlet berbakat dalam berbagai cabang olahraga prestasi, sehingga dapat dilanjutkan dengan pembinaan yang lebih intensif. Pengidentifikasian bakat merupakan suatu upaya untuk mendapatkan olahragawan sejak usia dini yang berbakat dan potensial, sehingga siap dikembangkan dalam cabang olahraga tertentu untuk mencapai prestasi yang optimal. Pengidentifikasian bakat yang dilakukan dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Seleksi menggunakan pendekatan natural atau alamiah. Seleksi pendekatan natural atau alamiah anak usia dini dikembangkan dan menekuni salah satu cabang olahraga tanpa melalui pengidentifikasian bakat. Anak usia dini menekuni olahraga sebagai akibat dari pengaruh lingkungan seperti pengaruh teman, sebaya, keinginan orang tua, kebiasaan olahraga di sekolah,
Seleksi menggunakan pendekatan ilmiah. Seleksi menggunakan pendekatan ilmiah mengandung pengertian bahwa dalam proses pengidentifikasian bakat anak usia dini telah menggunakan langkah-langkah yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan bakat. Pengembangan bakat adalah proses pemilihan calon atlet pada tahap berikutnya. Pada tahap ini, atlet harus diberikan infrastruktur memadai yang memungkinkan atlet dapat mengembangkan potensinya secara penuh. Pemberian infrastruktur ini termasuk di dalamnya kepelatihan yang tepat dan program latihan serta kompetisi yang sejalan dengan dukungan fasilitas, peralatan, dan keilmuan. Program pelatihan renang untuk anak usia dini. Lama latihan masing-masing sesi dapat meningkat dari awal sampai akhir. Sebagai contoh, dari jam 1 menjadi jam 2. Nah, untuk bayi usia 6-18 bulan, durasi yang tepat yaitu kurang lebih 10-20 menit. Sebagai langkah awal, coba percikan air dalam kolam renang ke tubuh bayi. Untuk membuatnya beradaptasi dengan air, biarkan bayi mengeksplorasi air dan merasa nyaman berada di dalam air. Ajari bayi melakukan gerakan menendang dan menarik kaki sebagai gerakan-gerakan dasar. Selanjutnya, Anda dapat memperkenalkan gerakan mulut meniup gelembung udara. Untuk usia 18 bulan sampai 3 tahun, durasi yang tepat yaitu kurang lebih 20-45 menit. Pada usia ini sudah dapat diajarkan gerakan menendang atau mengayunkan kedua lengannya. Ketika usianya sudah mendekati 3 tahun, Anda dapat mengajarinya menahan napas, membiarkannya masuk dan keluar sendiri dalam kolam renang, khusus balita yang dangkal, serta melakukan permainan yang lebih variatif. Permainan yang cocok dilakukan pada usia ini diantaranya adalah bermain lempar tangkap bola atau berpura-pura menjadi kereta api dengan berjalan di dalam air sepanjang tepi kolam. Permainan ini efektif dalam merangsang bayi untuk menggerakkan dan mengayuh lengannya untuk berenang. Untuk melatih kemampuannya dalam menyelam, Anda dapat memintanya untuk mengambil benda di dasar kolam yang dangkal. Permainan-permainan ini bisa menjadi cara efektif dalam mengajari bayi berenang. Untuk usia 3-5 tahun, durasi yang tepat yaitu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Ketika sudah memasuki kisaran usia 3-5 tahun, aktivitas dalam mengajari berenang sudah bisa lebih bervariasi. Ajari dia menggerak-gerakkan kaki dan tangan untuk mendorong tubuhnya bergerak maju di dalam air. Ajari juga cara mengambang, baik mengambang di atas punggung maupun di atas perut. Pada usia ini, anak sudah bisa diajari untuk berhati-hati di kolam renang. Beri peringatan bahwa berjalan di tepi kolam renang tanpa pengawasan orang dewasa adalah hal yang berbahaya. Jumlah latihan. Sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan beban latihan, anak-anak usia dini dapat juga memperbanyak latihan, dan latihan yang mereka lakukan setiap sesi ditambah sedikit demi sedikit tiap minggunya untuk menambah energi anak-anak semakin kuat. Tetapi juga harus memonitori waktu istirahat mereka. Istirahat lebih panjang akan memberi anak-anak banyak energi untuk melanjutkan latihan yang direncanakan untuk sesi berikutnya. Tenaga keolahragaan. Pasal 63. Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru atau dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan paramedis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga. Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan atau instansi pemerintah yang berwenang. Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian
dan atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan. Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui penataran dan atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu. Pasal 64. Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan, jaminan keselamatan, peningkatan karir, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan atau penghargaan. Pasal 65. Tenaga keolahragaan asing yang bertugas pada setiap organisasi olahraga dan atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi, mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan, dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Sekian itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.